ibarat orang nyetir mobil mengharapnya ke depan, sekali-kali ya lihat kaca spion yang kecil itu ke belakang agar lebih selamat dan lebih nyaman. Kita melihat ke belakang juga, berkaca ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, sepekan sekali sebagaimana biasa, program QLM mengudara bersama mitra, rekan-rekan, sahabat, dimanapun berada yang kali ini sedang mengikuti Quality Life Management. Satu program motivasi agar kita ke depan lebih baik lagi, sudah yang ke-336. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Selama kurang lebih 12 tahun yang lalu kita memulai program ini, program QLM, dan kali ini temanya adalah mengenali mental block. Ini tema yang ke-336 silaturahim kita bersama mitra Jakarta Islamic Center. Sungguh merupakan satu kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa sama-sama belajar, sama-sama berbagi, sama-sama mempelajari dan mengimplementasikan hal yang baik, sehingga ke depan kita akan lebih hebat dan hebat luar biasa. Sesungguhnya semua kita ingin kita maju, kita lebih baik. Kita pasti menginginkan bahwa hari ini akan berbeda dengan hari esok, dan hari esok akan berbeda dengan hari-hari yang akan datang. Hari ini adalah hasil cipta karya kita di hari kemarin, di hari sebelumnya, dan apa yang kita ciptakan hari ini akan menuai karya, akan menuai hasil hari setelahnya. Oleh karena itu mitra, hari ini merupakan satu hari yang membahagiakan sekali bagi kita, hari yang merupakan anugerah ilahi pada kita. Maka mestinya kita ciptakan karya-karya gemilang kita pada hari ini, dan hari esok seterusnya kita tinggal melihat hasil apa yang kita kerjakan pada hari ini. Mengenali mental block. Sungguh memang kita mungkin pernah merasakan betapa tiba-tiba kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pikiran kita seolah berhenti. Yang biasanya cemerlang, cerdas, membuat ide, menuliskan sesuatu, memberikan nasihat, tiba-tiba hilang begitu saja. Dan entah apa alasannya kok seperti ini. Nah, inilah mental block. Jadi bisa dikatakan mental block itu adalah ketika segala sesuatunya terhenti dari apa yang biasanya kita kerjakan. Dan kalau itu memang pernah dirasakan, nanti akan ada bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana cara kita ini terlepas dari mental block, atau bagaimana setidaknya kita mengetahui supaya mental block kita atau mental block yang ada pada kita segera sirna. Nah, mental block kalau kita membaca di beberapa literatur adalah terhentinya kreativitas yang kita miliki atau inovasi-inovasi yang kita miliki. Bahkan ketika teman kita meminta satu, katakanlah, nasihat baiknya, mungkin kita tidak bisa berkata apa-apa. Ini karena mental block. Loh, kok bisa terjadi ya? Lalu apa penyebabnya? Banyak sekali. Di antaranya adalah ketika mungkin kurang istirahat, terlalu lelah, kurang olahraga, atau mungkin terlalu banyak yang dipikirkan. Dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa karena keruwetan sesuatu atau karena tempat yang kurang mendukung, bisa jadi kita terkena mental block. Mental block tidak sama dengan kehilangan akal atau tidak sama dengan orang gila. Mental block itu hanya sesaat yang biasanya kita lakukan
hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa mencerahkan, tiba-tiba terhenti begitu saja. Namun nanti ketika kita sudah belajar bagaimana cara mengatasinya, insya Allah segera setelah kita mendapatkan mental block, kita akan kembali ke normal seperti semula. Nah, mitra, nah, nanti ada cara mengatasi mental block itu bagaimana? Namun tadi pertanyaan besar saya adalah, pernahkah mitra mengalami seperti ini? Sehingga tiba-tiba segalanya hilang gitu. Tiba-tiba segalanya yang sudah direncanakan dengan baik, kok sirna begitu saja. Gitu. Dan gak sedikit ketika kita mungkin ya, sedang berhadapan dengan orang banyak, sedang mau berceramah, sedang mau mengajar, tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, itulah mental block. Dan ternyata ada cara yang sangat mudah yang bisa menghalau, mengatasi mental block. Di antaranya adalah satu, menerapkan hidup yang sehat ya tadi. Karena mental block itu kan tadi terjadinya ketika kita kurang tidur, kurang istirahat, kurang konsentrasi, atau kurang bergerak, atau kurang menata diri. Makanya menetapkan gaya hidup kita, atau gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu apa? Makanan yang cukup, ya bernutrisi tentunya, bervitamin. Kemudian istirahat yang cukup, itu kan kayak sehat. Kemudian berolahraga juga yang cukup. Ya, artinya ketika di dalam diri kita itu terdapat jiwa yang sehat, ya, badan kita akan sehat. Nah, ini pentingnya kita keseimbangan antara mental dan fisik kita. Dan ternyata supaya kita jauh dari yang dinamakan mental block tadi, kita menerapkan gaya hidup yang sehat. Segalanya kalau ditata dengan rapi dan dengan cara-cara yang sehat, ya akan berjalan dengan baik. Hal-hal yang tadi yang saya katakan mungkin kita mengenai terkena mental block itu bisa dikurangi. Sekalipun mungkin ya, karena mental block itu kapan saja kan menghidapnya, dan kepada siapa saja menghidapnya, kita tidak tahu, tiba-tiba saja. Namun paling tidak ketika menguraikan diri kita, atau ketika kita mau menerapkan gaya hidup kita atau gaya hidup yang sehat, maka mungkin akan jauh dari serangan mental block tersebut. Nah, ini satu fenomena yang tidak baru ya, karena sesungguhnya dari dulu pun sudah ada yang seperti ini. Namun mencoba kita analisis, mencoba kita pelajari, mencoba kita tahu lebih jauh lagi. Ya diantaranya orang yang senang menunda atau malas-malas, ya itu bisa jadi kena serangan mental block. Bisa jadi seperti itu. Sekalipun ya sangat beda antara malas menunda dan mental block. Karena mental block itu kan tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja tidak bisa mengerjakan apa yang biasa kita lakukan. Tiba-tiba saja tidak mengerjakan apa yang mungkin orang minta kepada kita. Nah itulah. Namun ada cara-cara tadi membuang mental block. Di antaranya adalah menerapkan gaya hidup yang sehat. Orang yang menerapkan gaya hidup sehat ini luar biasa. Kan kalau dulu orang Eropa mengatakan time is money. Sekarang sudah berbalik. Health is money. Kesehatan itulah adalah uang. Karena bagaimanapun kalau kita nggak sehat ya boleh kita bertanya pada diri kita sendiri lah. Kita pasti mengeluarkan banyak uang. Kalau ada istilah seperti ini. Dulu waktu muda kita berjuang keras. Kita menghabiskan waktu kita serang apapun demi uang. Namun setelah tua, kita hari ini berfighting atau melawan, bekerja keras juga demi kesehatan. Karena jelas penyakit itu kan datang menggerogoti kita setelah kita mungkin cukup umur. Waktu mudanya kita bekerja keras untuk uang, kemudian waktunya kita menghabiskan uang untuk kesehatan kita. Nah, permasalahannya adalah pertanyaannya kalau kita punya uang, kalau nggak punya uang, wah, bagaimana? Jadi itulah yang luar biasanya. Ketika muda kita fighting, ketika muda kita melawan segalanya demi uang, dan ketika tua kita menghabiskan uang demi kesehatan kita. Nah ini, maka menerapkan gaya hidup ini, gaya hidup sehat itu sebuah kebutuhan yang harus kita lakukan. Jadi segalanya tertakar, makan gula tertakar, makan garam tertakar, sehingga
keseimbangan terjadi pada diri kita. Jadi jangan semau-mau. Dan kita juga harus mengakui ketika kita sudah menginjak katakanlah usia di atas 55 begitu, kita harus mengakui betapa kesehatan itu harganya sangat mahal. Betapa kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh kita pada waktu itu. Tidak sedikit dari kita pada umur itu naik tangga saja sudah nggak bisa, atau bahkan berjalan jauh saja sudah nggak bisa. Nah, disinilah kita mengatakan bahwa semestinya tetap kita menerapkan gaya hidup yang sehat, agar kita betul-betul menjadi orang yang mensana in corpore sano gitu. Jadi kalau ada katakanlah di dalam jiwa sehat itu tubuh kita, kemudian kita punya fisik yang sehat pula. Nah, kedua-duanya merupakan satu kebutuhan bagi kita, mentalnya sehat, jiwanya sehat, fisiknya sehat itu, agar kita bisa tetap beraktivitas layaknya kita hidup sebelumnya. Nah, yang kedua mitra adalah melepaskan masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Nah, ini paling tidak cara-cara yang baik kita ya, kalau cara mengatasi mental block tadi. Yang kedua adalah melepaskan masa lalu atau berdamai dengan masa lalu. Jadi kalau sudah berlalu ya sudahlah, let's go on by bygone, istilahnya begitu. Biar yang berlalu berlalu. Jadi jangan kemudian kita ini hidup di masa lalu. Jangan terus kita permasalahkan segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya, ketika saya kehilangan jam tangan saya tadi malam, hari ini masih saya pikirkan betapa kecewanya gitu. Itu sebenarnya sudah nggak perlu lagi, ya sudah berlalu. Ya biarkanlah yang lalu berlalu, karena keteledoran kita, ketidakdisiplinan kita, atau mungkin kita tidak hati-hati dalam segala menaruh jam tangannya sehingga jam tangannya hilang begitu saja. Artinya ketika sudah berlalu ya berlalu saja. Gak usah harus dipikirkan matang-matang, gak usah harus dipikirkan over gitu. Karena akan menjadi masalah juga. Masalah apa? Paling tidak kita akan terkena penyakit dari apa yang terjadi gitu. Nah, jadi ternyata untuk bisa keluar dari mental block, kita melepaskan masa lalu kita loh, berdamai dengan masa lalu. Ya sudahlah kalau sudah berjalan, kalau sudah berlalu. Jadi artinya kita harus melihat satu sisi, ke depannya mungkin akan lebih hati-hati lagi. Ke depannya mungkin akan bijaksana lagi, dan ke depannya mungkin akan lebih baik dibandingkan hari ini gitu. Nah, ini yang penting. Jadi berdamai dengan masa lalu itu satu kebutuhan juga untuk kita. Jadi jangan terus-menerus kita bergelut dengan masa lalu. Kalau bahasa kita itu, kenapa sih harus ungkit-ungkit gitu. Jadi artinya dibuka-buka lembaran-lembaran yang lalu itu dibuka-buka kembali. Padahal memang tidak perlu, sekali-kali boleh, tapi porsinya sangat kecil sekali ya. Ibarat orang nyetir mobil mengharapnya ke depan, sekali-kali ya lihat kaca spion yang kecil itu ke belakang, agar lebih selamat dan lebih nyaman. Kita melihat ke belakang juga, berkaca ke belakang. Nah, ini melepaskan masa lalu dengan atau berdamai dengan masa lalu. Ya, itu pun mesti dilatih. Jadi nggak bisa sekonyong-konyong kita bisa, mesti dilatih. Jadi ternyata segala sesuatu itu perlu latihan. Apapun yang hari ini kita lakukan itu perlu latihan. Dan pelatihan itu harus kita lakukan. Ketika kita sudah berlatih dan berlatih terus, nah, itu baru nanti akan mendapatkan satu reward atau mendapatkan satu hasil yang boleh dikatakan melekat pada kita dan menggembirakan kita. Nah, ini. Jadi untuk menjadi orang yang bisa berbuat baik pun latihan. Bisa berbuat ikhlas latihan. Bisa mengerjakan sesuatu dengan keikhlasan juga latihan. Ini semua harus dilatih. Ya, tanpa latihan nonsen lah. Maka mestinya kita ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar, ya. Jiwa yang suka dengan latihan-latihan itu. Dan pada akhirnya akan membuat dampak yang sangat positif bagi kita. Memang perlu waktu betul, karena itu proses.
seiring perjalanan waktu kalau kita terus berbuat seperti itu, niscaya suatu ketika kita akan stop dan kemudian akan melakukan hal seperti itu. Jadi kalau dalam istilah yang baiknya, satu kebiasaan yang dilakukan sampai 21 kali berturut-turut itu akan melekat pada diri kita. Kebiasaan apa saja, dan untuk membuangnya agak sulit. Ya, karena mungkin bawah sadar sudah menerima itu. Katakanlah memulai bangun di jam 3 pagi hari. Mungkin awalnya sangat sulit sekali, tapi kalau sudah berkali-kali dan lewat dari 21 kali ya sudah biasa. Ini, jadi ada istilah Jawa yang sangat bagus, kita bisa karena biasa. Jadi bisa karena biasa, jadi dibiasakan. Kalau kita nggak membiasakan ya kita nggak bisa. Apapun dibiasakan. Contoh menulis satu buku, awalnya luar biasa beratnya, tapi kalau terus dan terus, lama-lama ide-ide cemerlangnya mengalir. Walaupun sekali-kali kena mental block, sekali-kali gitu. Tapi nggak apa-apa, bahwa kita ternyata bisa. Dan apalagi tadi saya katakan, segala sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang sampai 21 kali, itu melekat banget dan sulit untuk membuangnya. Dan ini yang kita butuhkan, agar kita bisa menjadi orang yang betul-betul merilis atau membuang mental block kita, ya kita harus seperti itu. Harus melatih diri dan melatih diri. Artinya kemudian kita mahir dan kita mampu membuat diri kita jauh lebih baik atas apa yang sekarang ini sedang kita lakukan atau akan kita lakukan kalau kita terus berlatih. Makanya latihan itu merupakan satu kunci utama kita untuk menjadi kita lebih hebat. Contoh memberi saja, memberi sesuatu perlu latihan. Jadi terus kita memberi dan memberi terus memberi, pada akhirnya kan kebiasaan kita kan memberi. Ya kan memberi juga tidak semudah itu. Terkadang kita masih berpikir, terkadang kita masih mengatakan ini itu. Tapi kalau sudah terlatih, dengan sendirinya kita tidak akan berpikir lagi seperti itu. Yang ada apa? Senang saja. Nah ini hebatnya berlatih. Melepaskan masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Jadi mitra, apapun yang sudah terjadi ya biarkanlah terjadi. Justru di situ diambil hikmahnya, diambil nilai positifnya, diambil hal baiknya untuk memacu kita ke depan lebih baik lagi. Janganlah kita hidup di masa lalu, hidup masa kini. Dan apapun yang kita miliki, apapun yang hari ini mungkin terjadi pada diri kita, yang telah terjadi maksud saya, itu ya biarkan saja. Ya sudah terjadi. Ya, dan ke depan kita masih berpikir lebih baik daripada apa yang telah terjadi. Yang ketiga, agar kita bisa mengatasi mental block adalah menulis buku harian. Nah, ini diantaranya. Orang yang suka menulis buku harian, itu dengan sendirinya dia akan mengingat-ingat segala sesuatu yang terjadi. Dan dituliskan. Dijadikan satu bukti nyata. Bahkan dijadikan peninggalan digital. Mungkin diketik di WhatsApp-nya, Telegram-nya, atau di Instagram-nya, atau yang lain. Nah itu, menulis buku harian ini termasuk kita bisa menghalau yang namanya mental block. Jadi karena apa? Karena kita ingat-ingat terus apa yang terjadi pada diri kita. Dan kita tuliskan. Ketika kita menuliskannya kemudian dengan melibatkan mata, telinga, tangan, dan sebagainya, itu akurat sekali dan tidak mudah hilang. Menulis buku harian ini dianjurkan. Sayang tidak semua orang suka menulis buku harian. Padahal di situ ilmu yang luar biasa. Apapun yang terjadi pada diri kita, lalu kita tuliskan, maka luar biasa. Dan bisa kita lihat lagi. Keterbatasan kita mungkin mengingat-ingat, karena memang tidak suka mengingat. Itu justru di situ kemanfaatannya ketika kita menuliskan. Maka dengan membaca sekali lagi, membaca buku lagi yang kita tuliskan lagi, itu kita mendapat pengetahuan yang jauh lebih dahsyat. Yuk mitra, coba kita membuat seperti itu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, mulai kita tuliskan. Boleh disimpulkan tulisan kecil-kecil.
Tapi hebatnya ketika nanti kita baca di malam hari atau esok harinya, sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi. Contohnya bahagia, contohnya berpikir jauh lebih mulia, jauh lebih dewasa. Contohnya lagi jauh lebih tegar dibanding kemarin. Ini banyak. Yang kita sayangkan adalah ketika kita tidak terbiasa melakukan hal seperti itu. Kita sayangkan sekali. Ilmunya padahal banyak sekali dari kejadian-kejadian yang kita alami. Itu ilmu. Karena kata Ki Hajar Dewantara itu, segala sesuatu yang terjadi pada kita jadikan ilmu. Dan itu ilmunya itu. Ya, sayangnya lewat begitu saja. Sehingga tidak membekas, tidak menjadi satu catatan baik untuk kita. Dan bahkan pada akhirnya hilang begitu saja. Nah, ini kan ada satu pertanyaan yang hebat juga. Ketika laki-laki sehari berbicara sampai 8.000 kata, perempuan sampai 20.000 kata. Lalu pertanyaannya tadi, berapa persenkah yang manfaat dari kata-kata itu? Kan nggak pernah ditakar. Sekian banyak kata-kata tuh, 8.000 kata dan 20.000 kata. Namun pertanyaan itu pertanyaan sangat bijak sekali. Seberapa persenkah hal yang manfaat atau pembicaraan yang manfaat bagi diri maupun orang lain? Itu yang terkadang kita malu sendiri ketika menjawab apa adanya. Ternyata ketika saya bicara 1 jam tuh sana sini dengan teman-teman, hampir tidak ada yang bisa kita simpulkan, hampir tidak ada yang bisa kita tiru atau kita pelajari dari apa yang kita katakan. Ini kan miris jadinya. Nah, mitra, mulai saat ini yuk kita coba menakar-nakar dari sekian ribu pembicaraan kita yang kemudian akan menelurkan hal baik, akan membawa hal baik. Nah, kemudian akan kita tuliskan juga hal baik. Paling tidak kita akan meninggalkan ya bentuk peninggalan digital. Paling tidak seperti itu. Dan itu nggak habis-habis ketika nanti dibaca oleh siapapun ketika kita sudah nggak ada. Masih ada aja tulisan kita yang bisa dibaca oleh banyak orang. Dan itu akhirnya apa? Mengenang diri kita. Karena sesungguhnya bahwa yang dikenang adalah perbuatan baiknya saja, bukan yang lain-lain. Saya ulang mitra, yang dikenang nantinya adalah perbuatan baiknya saja, bukan hal lain. Ya kalau kita berbuat baik dimanapun kita berada ya akan dikenang. Jadi bukan masalah-masalah titel yang banyak atau mungkin piagam-piagam yang banyak, piala-piala yang banyak. Nggak seperti itu. Yang akan dikenang adalah peninggalan kebaikan kita. Jadi kalau kita berbuat baik ya dikenang sekali. Nah, menulis buku harian ini, kita coba mitra, kita mulai tuliskan mulai dari bangun pagi. Dibawa kemana-mana bukunya, bisa buku saku. Atau mungkin sekarang dengan handphonenya juga bisa ya. Dalam waktu 1 menit berdiri, kemudian kita tuliskan sesuatu. Wah, indah sekali itu. 1 menit saja, kalau enggak 3 menit lah, 1-3 menit. Kita tuliskan sesuatu yang telah terjadi. Kita baca kembali nantinya, kita baca kembali dan kita tuangkan ke dalam satu buku, mungkin ya, itu wow, luar biasa. Kita akan menjadi orang yang senang sekali merenungi apa yang telah terjadi. Sehingga paham betul bahwa hari itu ternyata sekian persen saya berbuat kebaikan. Sekian persen berbuat tidak baik. Dan sekian persen mungkin katakanlah 0 atau 0 ya, atau tidak berbuat apa-apa gitu. Nah ini menulis buku harian mitra. Jadi jangan lupa tulislah apapun yang terjadi sehingga itu menjadi pembelajaran. Bayangkan kalau mitra menulisnya sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sudah kayak apa? Banyak sekali. Dan itu bisa dibukukan, bisa dijadikan inspirasi bagi yang lain. Yang bisa juga dibukukan kemudian diedarkan kepada orang-orang yang ingin termotivasi dengan cara hidup kita. Luar biasa. Banyak manfaat sekali mitra kalau kita mau berbuatnya. Jadi sekali lagi kami sayangkan seandainya mitra tidak pernah membuat satu buku harian atau paling tidak menuliskan sesuatu yang otentik terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Tapi kalau menulis buku harian dari sekarang, bisa jadi pada umur sekian kita akan ingat, oh dulu yang saya tuliskan ini tentang ini. Dan bisa jadi justru pada saat nanti itu yang kita tuliskan saat ini itu menolong kita. Nah ini hebatnya kita gitu ya mitra. Jadi jangan malas-malas, jangan segan-segan. Ayo
kita mulai membaca, menulis, menulis. Waktu-waktu luang kita gunakan untuk itu, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Menulis dari hasil analisis kita bisa melakukan ide, keluar dari yang namanya mental block. Sedangkan membaca adalah jendela dunia. Kalau kita mau membaca, ya banyak informasi yang kita dapatkan. Buku apa saja, bahkan buku bekas pun banyak yang bisa kita dapatkan, kemudian kita baca. Koran-koran juga begitu, atau mungkin di WA-nya, atau mungkin di Android-nya kita bisa baca banyak sekali hal-hal yang baik dan hal-hal yang penting untuk kita. Menulis buku harian. Yang keempat, mitra, ya, oh ya, merelakan sendiri. Jadi ini juga penting sekali, ya. Saya sering sekali melakukan relaksasi. Orang datang ke saya hanya ingin relaksasi sejenak. Saya kasih waktu 5-10 menit saja untuk relaksasi, dan dengan tarik nafas mengatakan bahwa saya strong, saya kuat, saya hebat, saya bisa. Nah, itu ternyata kembali lagi. Saya normal dan saya betul-betul fresh, saya betul-betul fresh. Betul-betul jadi fresh. Jadi bukan masalah makan es krimnya atau makan makanan yang enak, ya. Tetapi kalau mensugestikan diri dengan cara-cara yang baik tadi, maka sangat bisa sekali. Baru saja tadi sebelum masuk, saya mencoba menggagas sesuatu yang kaitannya dengan bagaimana orang supaya tetap semangat. Nyatanya betul memang harus tetap semangat. Karena kan di dalam hikmah dikatakan kehilangan uang itu kecil, kehilangan jabatan kecil. Kehilangan teman walaupun satu sangat besar. Karena teman itu kan investasi kita. Bayangkan kalau saya punya teman si A punya teman 10, dikenalkan sama saya plus A itu sama dengan 12, karena plus 10 temannya itu. Temannya si A. Ya. Bagaimana kalau 100.000 dan sebagainya? Dan bagaimana kalau A, B, C, D sampai Z, teman saya semua dijadikan teman? Wah, ini luar biasa sekali. Nah, itulah rumusnya. Sehingga ketika kita kehilangan satu saja itu banyak sekali. Bila perlu jangan kehilangan teman kita itu, ya. Merelakskan sendiri itu banyak sekali caranya. Di antaranya mungkin ya melakukan hobi, juga merelakskan diri, atau mungkin istirahat di tempat yang betul-betul sepi, atau mungkin dengan hipnoterapis, atau mungkin dengan hal lainnya. Itu penting untuk kita itu sejenak merelakskan dirinya, karena kita tahu bahwa otak kita ini bergerak terus 24 jam, nggak berhenti. Jantung kita pun demikian, paru-paru kita juga demikian, nggak istirahat itu. Nah, ini artinya mesti harus rileks. Yang terbaik rileks yang tadi, ya. Mungkin kontemplasi, mungkin berpikir, mungkin dengan duduk sunyi, mungkin dengan self talk, bicara pada diri sendiri, mungkin dengan refleksologi, ya bisa. Jadi banyak sekali lah cara-cara kita merelakan diri kita. Saya suka dengan self hypnosis, menghipno diri lah sejenak, ya 5 menit saja sudah sangat bagus. Dan kita bisa melakukan itu. Jadi jangan terus-terusan kita otak kita bekerja tanpa diistirahatkan. Sekali-kali istirahat, walaupun 5 menit atau mungkin lebih dari 5 menit. Paling tidak dengan merelakskan diri kita akan kendur otot-ototnya kita. Dan aktivitas besok akan lebih berkualitas lagi. Karena sudah kendur, sudah istirahat dan sebagainya. Nah, yang kelima, mitra, mengganti suasana. Ketika mental block terjadi, boleh kita mengganti suasana. Jadi artinya suasana yang ada di kantor kita ganti. Itu suasana yang ada di hadapan kita, yang biasa kita lewati, yang biasa kita duduk di situ, kita ganti. Jadi dengan nuansa baru, dengan gaya baru, dengan pemandangan baru. Wah, ini akan membuat kita terhindar dari yang namanya mental block. Ya, mengganti suasana. Suasana apa aja. Kalau sudah merasa bosan, ya sudah. Kita mencoba untuk berbuat sesuatu yang seolah-olah itu akan memberikan kita dorongan yang lebih hebat lagi. Dan ternyata dengan diubahnya umpamanya ruang kantor ini, ya, dari mulai sofanya dan sebagainya,
maka membuat kita akan lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih hemat, serta tentu akan menghasilkan jauh lebih maju dibandingkan yang kemarin. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita sepakati aja. Jadi merubah, mengganti suasana. Jadi, ya, siapapun yang hari ini kena mental block boleh dengan cara yang kelima ini adalah mengganti suasana. Jadi di ruangan rumah pun bisa, di mana pun bisa. Tinggal niat kita lah. Apalagi kita ini dicap menjadi orang yang paling cerdas. Ya bayangkan aja kalau ilmuwan Amerika mengatakan bahwa otak kita bisa menyimpan 4,7 juta buku. Itu kan banyak sekali. Sekalipun belum ada 2 buku di otak kita atau 1 buku di otak kita ya. Karena tidak menggunakannya atau tidak membiasakan diri. Tapi kalau membiasakan diri bisa aja. Bisa aja, kalau membiasakan diri membaca sekian banyak bisa aja, bahkan tambah-tambah ya. Ini. Nah, kalau saya tanya ke banyak siswa ya di SMK itu, waktu-waktu luang mereka itu bukan untuk membaca atau tidur atau apa, justru untuk tidur. Waktu itu mereka untuk lagi istirahat itu tidur, bukan membaca atau menuliskan sesuatu atau mungkin membuat ide-ide cemerlang yang bisa digunakan hari esok atau hari selanjutnya. Ternyata tidak seperti itu. Dan mereka pulang sekolah ya taruh tas, ya, istirahat dengan tetangga, ya artinya ngobrol-ngobrol gitu sampai makan siang. Baru timbul lagi yang namanya gairah untuk bisa melanjutkan kegiatan di pagi harinya. Ini penting untuk kita tahu bahwa mengganti suasana itu bukan hal yang kecil, tetapi justru merupakan satu dorongan kita untuk menjadi lebih baik dalam bekerja atau paling tidak terhindar dari mental block tadi. Yang keenam, mitra, kita lihat lagi adalah membagi-bagi tugas atau tugas-tugas besar. Artinya gini, kalau kita punya tugas besar itu jangan sekaligus kita lalap. Tapi kita bagi-bagi dulu per bagian. Kita akan kerjakan dari mana dulu, ya step by step lah. Ya, maka hasilnya kan sangat bagus sekali. Dibandingkan kita datang dengan emosinya, kita kerjakan dari mana saja, di tengah jalan lagi berantakan terus ditinggalkan, kan nggak pas banget. Ya, oleh karena itu yang jelas ya tetap harus membagi-bagi tugas sesuai dengan kapasitasnya dan membagi tugas-tugas yang hari ini merupakan satu tugas besar bagi kita. Dan kalau itu kita bagi-bagi maka menjadi bagian-bagian atau part-part bagian, kita akan mudah sekali mungkin mengambilnya, mengimplementasikannya, atau menjualnya, atau mungkin mengaduknya, atau memasaknya. Ya. Nah itu saling menguatkan, saling tolong menolong. Maka kemudian ya membagi-bagi tugas-tugas besar itu hal yang perlu sekali. Jadi jangan punya tugas besar lalu diam, kita akan kerjakan nanti kita kerjakan ya. Itu jadi masalah besar. Kenapa? Menanti atau menunda-nunda dan malas-malas itu termasuk perbuatan yang tidak baik dan pada akhirnya akan membawa berdampak pada mental block. Nah ini bagi kita ayo mencoba untuk membagi-bagi tugas atau kalau itu tugas besar menjadi bagian per bagian dan kemudian kita kerjakan. Hasilnya luar biasa. Yang ketujuh, mitra, melakukan aktivitas fisik. Tadi sudah saya singgung. Ternyata orang yang melakukan aktivitas fisik ini, kehidupannya akan sehat. Dan orang yang sehat berpikirnya cerdas. Kalau kita sehat, berpikir cerdas, kemudian tentu akan berdampak kepada masyarakat luas. Dan masyarakat luas akan berdampak kepada pemerintahan dalam negara. Ya. Nanti semua akan sibuk dengan masing-masing dan menghasilkan yang lebih dengan masing-masing. Jadi tidak bergantung lagi, tidak ribut dengan seorang mungkin pimpinan partai politik atau mungkin satu pimpinan yang ingin menjadi gubernur atau wali kota dan sebagainya. Nah ini melakukan aktivitas fisik itu salah satu kebutuhan yang kayaknya jangan ditinggalkan walaupun sehari gitu. Jadi terus itu. Karena dengan kebugaran ini hari ini kita bisa mengerjakan maksimal. Apapun yang kita kerjakan akan menjadi satu result atau hasil yang maksimal juga. Nah ini melakukan aktivitas fisik. Dan memang beruntung sekali kalau orang yang mau melakukan aktivitas fisik, jalan atau lari atau apa saja yang penting aktivitas fisik. Dia kan tidak akan mudah terserang penyakit yang datangnya dari luar. Dari darah putihnya itu kuat sekali.
dan pada akhirnya bisa melindungi, merawat diri kita. Nah, ini diantaranya melakukan aktivitas fisik. Jadi jangan diem aja, jangan pasrah aja, tapi sekali-kali kita harus betul-betul bangkit dan melakukan aktivitas fisik secara nyata. Ya, jalan taman atau mungkin lari-lari kecil, ya itu nyata kalau kita lakukan ternyata lebih efektif dan hasilnya produktif banget. Tidak ada orang yang flu, yang sakit, yang batuk karena apa? Cukup aktivitas fisiknya. Yang kedelapan, agar kita tidak terkena mental block adalah menceritakan pada orang lain atau orang terdekat kita atau orang yang kita anggap lebih tua, lebih tahu, lebih mampu tapi baik. Jadi kalau kita punya masalah itu, masalah apapun masalahnya, boleh ceritakan kepada orang terdekat kita. Bahkan kalau kita punya advisor atau punya orang yang bisa memberikan advice, memberikan sarannya, boleh kita ceritakan hal-hal yang seperti itu, karena itu akan mengurai masalah menjadi hal baru, mengurai masalah menjadi mungkin lebih baik lagi gitu. Nah, ini juga penting mitra, untuk bisa menceritakan pada orang lain yang terdekat ya, agar kita bebannya tidak terlalu berat juga. Ternyata beban yang berat itu kan karena pikirannya, karena mental ya, bukan karena fisik ya. Kalau fisik masih bisa jalan lah, masih bisa dilakukan, tapi kalau mental kan harus betul-betul kita ada mau dan kemudian memeliharanya. Nih, menceritakan pada orang lain atau pada orang yang terdekat. Jadi nggak usah malu-malu, ketika kita punya masalah ya kita ceritakan aja kepada orang yang terdekat kita. Siapa tahu dari cerita itu kemudian mereka bisa langsung menolong kita. Kita bisa bangkit lagi kan. Nah, itu kita bisa bisnis lagi kan, dan kita bisa bekerja lagi. Sekalipun kalau dalam pembelajaran tuh nggak kelihatan karena memang ada siswa-siswa yang harus teaching factory atau kerja di pabrik sendiri gitu. Nah, sehingga karena nggak ketemu. Tapi ketika kita semua punya masalah kemudian ceritakan pada orang yang dianggap lebih dewasa, dianggap lebih mapan, dianggap lebih mampu, dianggap segala-galanya baiklah bagi kita, ya itu adalah kunci juga, itu adalah kebutuhan juga, dan di situ juga kita pada akhirnya akan lebih hebat lagi. Karena apa? Berkaca dari para orang tua yang terlebih dahulu yang menceritakan, menjawab hal tersebut. Ya mitra, luar biasa memang, ini satu hal yang kelihatannya kecil tapi ternyata sangat besar sekali. Kenapa besar? Karena dasarnya begini mitra, ya dari pengalaman hidup saja. Orang yang tidak punya rencana dari pagi hari kan berantakan sekali. Kadang-kadang ya bisa jadi ya bertukar-tukar itu. Yang seharusnya pakai sepatu dulu, sarapan dulu. Yang seharusnya sarapan dulu, pakai baju dulu lah. Bertukar-tukar karena nggak ada planning sama sekali. Maka disarankan semuanya itu diorganisir dengan baik. QLM itu kan quality life management, memanage kehidupan yang lebih baik. Jadi dampaknya nanti kepada QLM. Nah itu mitra. Jadi jangan main-main nih. Ketika kita melayani, kita bekerja, ternyata mestinya yang terbaik yang diberikan kepada mereka semua, sehingga akan jadi kenangan yang indah, kenangan manis gitu ya. Kenangan yang bisa jadi kali ini saja saya bisa memberikan kenang-kenangan ini, karena esok hari belum tentu bisa seperti ini. Wow. Nah, kita lihat lagi yang terakhir nih mitra. Yang ke-9 adalah pada akhirnya harus menyerahkan padanya. Artinya ya pasrah. Tetapi setelah kita betul-betul menjalankan apa yang mungkin hari ini kita jalankan, betul-betul menjalankan yang syar'i, betul-betul menjalankan apa yang diperintahkannya itu maka kemudian ketika kita berpasrah, ada dalam hati kita ketenangan jiwa. Ya, katakanlah hari ini tadi sudah maksimal mengerjakan membetulkan sesuatu yang perlu dibetulkan, kemudian sampai sukses. Nah, kemudian sampai sore harinya kita menyerahkan pada Allahnya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita pada akhirnya berpikir, sungguh apapun yang sudah kita berbuat luar biasa. Itu yang terjadi. Permasalahannya kita kan tidak pernah berpikir seperti itu. Selalu kita kerdilkan, apapun dikerdilkan. Padahal kita mestinya yang luas sekali, yang big banget lah. Makanya ada istilah big thing, berpikir besar. Yang big thing. Orang yang big thing itu berpikir besar itu nanti akan
betul-betul memahami bahwa saya harus berbuat seperti ini, kemudian saya harus di sini dan hasilnya harus sini gitu. Nah, ini dekat sekali dengan Allahnya tentu, karena apa? Setelah kita maksimal usaha, setelah kita betul-betul menjalani apa yang kita inginkan, kemudian kita pasrahkan padanya. Dan insya Allah dengan berpasrah itulah justru ada nilai plus bagi kita, karena kita secara spiritual akan mendapatkannya. Ya, demikian mitra, dari 9 hal yang bisa kita sampaikan tentang mental block. Dan mitra juga boleh mencoba melihat mental block di banyak sekali di Google-nya atau di media-media sosial yang lain, maka akan tahu persis apa sebenarnya mental block itu. Demikian kurang lebihnya mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.